Sidang militer Kopda B, fakta tembakan diungkap ahli. Bekas Wali Kota Palembang minta maaf usai jadi tersangka dugaan korupsi Pasar Cinde. Persiapan serius, EPA Sriwijaya FC U20 TC dan uji coba di Bogor. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana. Inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, mantan Wali Kota Palembang HJ ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Usai penetapan, HJ menyampaikan permintaan maaf pada warga Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Wali Kota Palembang HJ sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde. Penetapan status tersangka dilakukan setelah HJ menjalani 4 kali pemeriksaan sebagai saksi. Ia diduga berperan dalam penetapan Pasar Cinde sebagai cagar budaya, serta menerbitkan peraturan wali kota terkait pemotongan biaya PPHTB untuk PT MB. Perusahaan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sebagai lembaga kemanusiaan yang berhak atas keringanan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu, HJ juga diduga menerima aliran dana dari tersangka lain RY yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Beliau selaku wali kota itu awalnya dia menetapkan status Gedung Pasar Cinde itu sebagai cagar budaya. Kemudian dia tersangka juga mengeluarkan peraturan wali kota tentang pemotongan biaya BPHTB yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga negara dalam hal ini mengalami kerugian. Usai ditetapkan sebagai tersangka, HJ menyampaikan permintaan maaf pada warga Kota Palembang. Ya, hari ini saya ditetapkan tersangka. Ya, ini mungkin salah satu bentuk saya sebagai pimpinan tanggung jawab terkait dengan pembangunan pasar. Pak, terima duit tak Pak? Aliran Pak, uang Pak? Iya. Pak, terima uang nggak Pak? Kita terima uang Pak. Saya mohon maaf pada masyarakat. Pak, terima aliran dana Pak? Saat ini HJ ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyebab kematian 3 anggota Polri yang tertembak saat penggerbekan sabung ayam di Waikanan, Lampung disampaikan ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung dalam sidang militer. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan salah satu korban tewas ditembak dari jarak 70 cm. Sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung kembali digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang Senin 7 Juli 2025. Tim auditorat menghadirkan 2 ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Katrina Andriani dan Iputus Wartawa. Dalam persidangan, ahli memaparkan hasil otopsi terhadap ketiga korban. Pemeriksaan luar menyimpulkan 2 korban ditembaki dari jarak jauh, sedangkan Bribtu Galib diduga ditembak dari jarak sekitar 70 cm. Selain keterangan ahli forensik, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril dimintai keterangan yang dihadirkan kuasa hukum Kopda B. Dalam keterangannya, ahli menyebut tindakan penembakan bisa jadi merupakan reaksi spontan akibat tekanan psikologis dalam situasi genting. Namun pernyataan ini mendapat bantahan dari kuasa hukum keluarga korban. Mereka menilai Kopda B yang selalu membawa senjata saat berada di lokasi sabung ayam telah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Nggak mungkin orang bawa senjata api. Kalau dia security beda konteks. Kalau dia anggota Polri, bawa senjata api konteksnya untuk apa? Apalagi sekarang anggota Polri maupun TNI, di persenjata itu harus ada kejelasan. Nah dia ini anggota TNI yang tidak disenjatai.
Itu satu pemahamannya. Yang kedua, dia sudah melakukan kesalahan, membuka judi sabung ayam yang jelas-jelas melanggar hukum. Berarti ketika dia membawa senjata api, konteksnya karena dia melakukan pelanggaran, apa? Saya tanya dengan kalian, untuk apa? Coba, berarti bukan targetnya ini bukan hanya kepada kepolisian, berarti targetnya kepada siapapun yang akan melakukan kekacauan di dalam proyek dia, ya kan? Tidak menutup kemungkinan bukan hanya Polri, aparat penegak, aparat desa, masyarakat sekitar bisa saja jadi korban. Nah, konteksnya apakah ini masuk ke dalam pembunuhan berencanaan? Masuk. Dia sudah bersedia dan sudah satu hal dia menunjukkan senjata api di media sosial itu satu pengancaman, menunjukkan bahwa dia kuat nih, jangan coba nih macam-macam. Persidangan akan kembali dilanjutkan Senin 14 Juli 2025 dengan agenda keterangan terdakwa Kopda B. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor di Palembang diringkus polisi. Pelaku menjalankan aksinya dengan lebih dulu mengambil kunci motor korban, lalu mencuri kendaraan keesokan harinya. ZK, pelaku pencurian motor di Palembang ditangkap unit Reskrim Polsek Kertapati. ZK ditangkap bersama 2 sepeda motor milik korban dan pelaku, serta pakaian yang dikenakannya saat beraksi. Pencurian terjadi di rumah korban di Jalan Mataram, ujung Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati. ZK tidak beraksi sendiri. Ia diduga berkomplot dengan rekannya ML yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Cara yang digunakan terbilang rapi. Pelaku lebih dulu mencuri kunci motor korban, lalu kembali ke lokasi keesokan harinya untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Motor curian itu kemudian disimpan di rumah ZK. Kunci itu sudah diamankan 1 hari sebelumnya, sudah dicuri terlebih dahulu. Jadi pada saat ke TKP, tinggal masukkan kunci dan membawa lari. Nah, ketika sudah dibawa lari, korban ini melaporlah ke Posungki. Nah, di sana ada anggota Polsek, di sana diminta buat laporan dan begitu sudah dibuat laporan langsung dilidik. Kini ZK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Limbah tahu di kawasan Jalan Putri Rambut Selako masih menjadi persoalan. Genangan limbah yang menyumbat parit belum juga teratasi, sementara warga terus menanti solusi. Pemerintah Kota Palembang mulai merespon keluhan warga terkait limbah pembuatan tahu yang menyumbat saluran air di Jalan Putri Rambut Selako, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1. Lurah setempat bersama perwakilan Dinas PUPR meninjau lokasi menindaklanjuti perintah Wali Kota Palembang. Meski demikian, belum ada tanggapan dari pihak kelurahan maupun Dinas PUPR karena persoalan ini masih dalam tahap pembahasan. Genangan limbah pembuatan tahu yang bercampur sampah masih terlihat di parit lingkungan warga. Kondisi ini bukan hal baru, bahkan telah berlangsung belasan tahun. Tak sedikit warga yang harus menutup ventilasi rumah akibat bau menyengat yang ditimbulkan. Pengusaha pembuat tahu mengaku memiliki instalasi pengolahan air limbah, namun limbah tetap mengalir ke saluran umum. Sebenarnya di kawasan tersebut terdapat IPAL yang dibangun pada 2017, namun belum difungsikan. Sebelumnya ya memang tersumbat, tidak jalan dah. Nah, setelah ada kunjungan dari wali kota, itu alhamdulillah sudah ada mengalir itu. Nah, untuk sementara ini belum ada, tapi katanya mereka itu sudah ada IPAL, instalasi pengendalian limbah. Tapi ya saya kira kalau sampai terjadi penumpukan limbah di saluran itu berarti kan tidak maksimal, tidak optimal itu masalah IPAL mereka itu. Kalau limbah ini kalau dihitung-hitung tahunnya Pak, ya semenjak mereka buat tahu itulah dari 15-an tahun itu sudah begitu. Dulu kan enaknya saluran lancar, belum ada perumahan-perumahan pengembang seperti di belakang rumah saya kan. Warga dari 4 RT masing-masing 16, 20, 21, dan 34 terdampak limbah pembuatan tahu dan berharap penanganan menyeluruh dilakukan, termasuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda. Warga juga menyarankan agar bangunan IPAL yang terbengkalai dibongkar dan difokuskan pada kelancaran saluran air serta pembangunan kolam retensi. Kita tidak tahu itu yang hubungannya langsung RT gitu. Jadi ya warga tuh tahunya rombongan datang, katanya ada yang dari
provinsi, ada yang dari pusat. Gitu. Nah, kalau rencananya katanya untuk ini, untuk penetralisir limbah. Tapi kalau aku dulu juga enak kamu untuk buat got untuk aliran banyu supaya lancar. Atau ada kolam retensi, Pak ya? Iya. Karena di sini sering banjir, Pak ya? Banjir kalau udah musim hujan sudah. Satpol PP Kota Palembang berencana memanggil pengusaha tahu untuk dimintai keterangan terkait limbah tersebut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ketiga. Dalam sidang ini, 2 rancangan peraturan daerah usulan pemerintah Kota Palembang diterima untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi bersama OPD terkait. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan ketiga pada Selasa 8 Juli 2025. 2 agenda utama dibahas, yakni penambahan 2 program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 dan penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 oleh Wali Kota Palembang. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri dan dihadiri Wali Kota Palembang, 2 raperda usulan Pemkot disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Kedua raperda tersebut adalah raperda tentang kesenian Kota Palembang dan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Pertanggungjawaban anggaran tahun 2024 bertanggung jawab Wali Kota dan akan dibahas di komisi-komisi. Itu waktu paripurna ada lagi masalah perda. Insya Allah pembahasan ini lancar, dibahas di komisi-komisi. Setelah itu baru di Rapim hasil laporan dari komisi-komisi. Sementara itu, Pemkot Palembang melaporkan realisasi APBD tahun 2024 telah mencapai lebih dari 94%. Dan semoga ini akan dibahas dari seluruh organisasi perangkat daerah dengan komisi-komisi di Kota Palembang. Harapan saya semoga ini seluruh substansi maupun program dan kegiatan detail dibahas sesuai dengan harapan dari para anggota tadi dan tidak untuk diwakili dihadiri langsung oleh para kepala OPD-nya masing-masing. Saya kira 2 substansi itu pada hari ini. Oke ya, ya 94% lebih realisasinya. Dengan penambahan itu, jumlah raperda dalam Propemperda meningkat dari 14 menjadi 16. Seluruh usulan selanjutnya akan dibahas komisi-komisi DPRD bersama OPD terkait. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Pelaku pencurian di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu ini sempat menodongkan senjata tajam ke arah warga dan polisi yang akan mengamankannya. Usai kepergok melakukan penodongan terhadap warga. Namun aksinya langsung digagalkan polisi. Pelaku yang diketahui bernama Jimmy Maulana ini bahkan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksinya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang baru sepekan bebas dari penjara nekat melakukan pencurian di sebuah kontrakan dengan cara menodongkan senjata tajam ke arah korban. Saat akan kabur, aksinya diketahui warga sekitar hingga pelaku tak bisa berbuat banyak. Kalau untuk modusnya si pelaku ini untuk menguasai barang si korban. Namun karena pada saat beraksi diketahui oleh warga sekitar dan pada saat itu si tersangka ini menggunakan atau membawa sebilah senjata sehingga mengancam warga sekitar termasuk si korban diancam dengan senjata yang dibawa parang. Itu katanya residivis benar? Iya benar, residivis yang bersangkutan residivis. Akibat perbuatannya,
Pelaku kini harus kembali mendekam di penjara dan terancam kurungan hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. VK dan TH, dua remaja di Kota Bengkulu harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Ratu Samban usai tertangkap tangan melakukan pencurian. Keduanya terpergok penjaga malam di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu saat membuka kontainer milik pedagang minuman di waktu malam hari. Mirisnya, salah satu pelaku merupakan karyawan di tempat tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi malam yang sepi, keduanya berusaha masuk ke dalam kontainer dan mengambil mesin minuman. Namun aksi mereka justru dipergoki oleh penjaga malam yang berpatroli. Kedua pelaku langsung diamankan dan diserahkan ke polisi. Kemudian alat press teh ya di belakang tim itu pelaku adalah salah satu pelaku itu merupakan karyawan di booth itu. Menurut keterangannya sekitar 5 bulan dia pelaku, tapi karena mungkin ekonomi atau kebutuhan dia dengan kawan itu mengambil alat press tersebut. Caranya dia hanya menarik. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sejak beberapa hari terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan cukup tinggi. Salah satunya bawang merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga tomat juga mengalami kenaikan hingga Rp12.000 per kilogram. Diakui pedagang, kenaikan harga bawang terjadi karena pasokan berasal dari Jawa, sehingga harga lebih tinggi dari bawang asal Sumatera Barat. Sementara harga tomat mengalami kenaikan karena pasokan dari petani berkurang. Bawang merah kini udah 50.000 sekilo, bawang putih 40.000 sekilo. Oh, kenapa itu bang? Bawang merah itu naik tinggi? Bawang merah naik, kalau barangnya ada itu bang, karena memang lagi naik aja dia kan. Kalau barangnya ada, bawang merahnya bawang merah Jawa kan. Udah berapa lama? Bawang merah ini naik dari Lebaran Haji lah bang, sebelum Lebaran Haji lah udah naik bang. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada daging ayam potong yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Kenaikan diakui pedagang terjadi karena pasokan dari peternak lokal berkurang. Hari ini jual ayam 34. Emang kemarin sempat turun? Sempat turun. Berapa? Harga kemarin sempat 30. Itu kapan ya? Gimana? Kapan yang 30 itu? Habis lebaran kemarin? Ya barusan 3 hari inilah. 3 hari ya? Terus naik lagi ya? Naik lagi. Faktornya apa Pak? Faktornya kurang paham. Kalau ayam ini termasuk ayam kecil ini sih. Lagi kecil-kecil terus. Sementara untuk komoditas cabai merah, cabai rawit hingga cabai rawit merah masih normal, tak terjadi kenaikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan TNI, Polri, Lapas bersama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas agar lembaga pemasyarakatan bebas dari peredaran narkoba. Tim gabungan memeriksa setiap blok hunian warga binaan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang yang dianggap berbahaya, seperti sendok besi, gunting, paku, dan korek api. Selain itu, tim gabungan juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan pegawai lapas. Hasilnya tidak ditemukan pegawai dan warga binaan mengkonsumsi narkoba. Seperti kita ketahui, ancaman terberat kita bangsa ini sekarang adalah narkoba ya, apalagi ini lapas narkotika. Kemudian lagi narkoba itu ada tunggangannya, ada kendaraannya. Apa itu HP? Jadi apabila warga binaan ini memiliki HP, ya nggak bisa kita kendalikan ya di dalam, mereka bisa berkomunikasi dengan jaringannya terkait juga narkoba dan hal-hal yang lainnya yang bisa merusak citra pemasyarakatan. Nah, seperti juga melakukan penipuan ya dengan berbagai modus. Razia ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak untuk membasmi narkoba di dalam lapas. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi.
Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023, yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Perusahaan Pelaksana Proyek. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 2 miliar lebih. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu HC, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, selaku pengguna anggaran dan PPK. NE, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana merangkap PPTK. F Direktur, PTWT sebagai rekanan utama, serta 4 direktur dari CV pelaksana proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyebutkan penyidikan kasus ini dilakukan sejak bulan Februari 2025 lalu. Proyek PJU yang dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah ini diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci memecah proyek menjadi 41 paket kecil, kemudian ditunjuk langsung tanpa melalui proses lelang terbuka. Tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 7 tersangka yang barusan kita tetapkan dan kita tahan untuk 20 hari ke depan, di mana yang pertama tidak melakukan pelelangan secara umum, tetapi melalui penunjukan langsung. Kedua, tidak sesuai dengan spek apa yang ada di kota kerja. Itu dari perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah dan telah dihitung oleh teman-teman dari BPKP mengakibatkan kerugian negara 2.721.591.507 rupiah 61 sen. Saat ini penyidikan masih berjalan, kemungkinan ada penambahan tersangka baru apabila ditemukan bukti baru. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026, para ibu di Kota Bandar Lampung mulai berburu kebutuhan sekolah bagi anak-anak mereka, khususnya pakaian seragam. Seperti yang terpantau di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Barat, yang mulai ramai sejak sepekan terakhir. Kebanyakan dari warga membeli seragam sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA, serta kelengkapan lainnya seperti topi dasi, ikat pinggang, kaos kaki, hingga jilbab. Untuk harga sendiri masih relatif cukup terjangkau, yakni Rp150 hingga Rp200.000, tergantung dari ukuran pakaian seragam yang dipilih. Baju merah putih, pramuka, lengkap. Lengkap. Itu untuk SD. SD ya? Iya. Oh. Nah kalau untuk standar Ibu, ini ramai juga Ibu ya pengunjung yang lainnya. Alhamdulillah. Ini buat anak. Buat anak. Ya. Kita kesini dengan siapa nih? Rombongan atau gimana? Dengan rombongan saudara. Saudara semua ya? Iya. Ada seragam SD, SMP, SMA, ASN, perlengkapan kantor ada. Alhamdulillah sih dari seminggu sebelum ini sudah mulai ada perkembangan, ada terlihat orang belanja lah. Mungkin udah sampai 6-70% udah ada peningkatan. Misalnya H-1 itu nanti dari H-7 sampai H-1 tuh udah mulai. Momen tahun ajaran baru ini diharapkan bisa menjadi semangat baru bagi para peserta didik untuk mengenyam ilmu di sekolah. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Empat orang pejabat Balai Wilayah Sungai atau BWS Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Keempat tersangka tersebut ialah RS selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bangka Belitung, K selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bangka Belitung periode sebelumnya, MSA selaku pejabat pembuat komitmen OP 2 wilayah Belitung, dan OA juga selaku pejabat pembuat komitmen OP 2 wilayah Belitung. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menunjuk perusahaan pelaksana yang hanya menerima biaya sebesar 3% dari nilai pencairan. Sedangkan sisa pengerjaan dilakukan sendiri oleh para tersangka.
terdapat 8 perusahaan terkait yang menerima biaya dari anggaran pemeliharaan sebesar 30,4 miliar rupiah. Digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain oleh oknum, ya, kepala satker, kemudian juga pejabat pembuat komitmen dan perusahaan yang ditunjuk, pelaksana teknis, pelaksana administrasi, bendahara, PPSM, dan koordinator teknis. Itu antara lain yang terindikasi mendapatkan manfaat dari dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan di satker wilayah Sungai ini. Kini pelaku dibawa ke lapas kelas 2A Pangkal Pinang untuk ditahan sementara sebelum lanjut ke proses hukum yang selanjutnya. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pasangan calon dari jalur independen langsung melakukan pendaftaran di KPU Pangkal Pinang pada hari pertama pembukaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Ulang Pangkal Pinang. Usai mendaftar, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ini mengungkapkan keinginan dan harapan masyarakat yang mereka bawa untuk membangun Pangkal Pinang. Beberapa fokus yang menjadi perhatian mereka yakni ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyelesaian berbagai masalah lingkungan. Bersama pasangan Merdeka. Ya, visi misi kami itu adalah visi misi dari masyarakat, dari rakyat. Pada saat dia menitipkan harapan-harapannya, itulah yang kami jadikan visi misi kami untuk membangun Pangkal Pinang ke depan. Ya, tentunya kami ingin melanjutkan Pangkal Pinang sebagai kota berarti, bersih, aman, rapi, tertib, indah. Seperti itu. Dari berbagai persoalan yang ada di Pangkal Pinang, apa yang harus segera diselesaikan? Kompleks. Pertama masalah ekonomi, ya. Bagaimana masalah ekonomi hari ini, daya beli kita menurun, ya, pendapatan kita tidak meningkat, lapangan pekerjaan, masalah pendidikan, masalah banjir, masalah perkotaan, semuanya ini akan menjadi tugas kami. Pendaftaran ini yang mana di tanggal 26 Juni sampai tanggal 28 Juni 2025. Guna pemberkasan tadi yang disampaikan oleh bakal pasangan calon Eka Mulia dan Ibu Ratminda tadi dilakukan oleh verifikasi, ya, melakukan verifikasi. Nah, adapun nanti kurang pemberkasan atau kesalahan pemberkasan bisa diperbaiki di 2 hari setelah pendaftaran ditutup. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah ini dibuka pada 26 Juni dan akan berakhir pada 28 Juni 2025 di KPU Pangkal Pinang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Usaha bordir nama dan lokasi pada seragam sekolah mulai lesu di Palembang. Menurutnya permintaan dipicu oleh sekolah yang kini lebih banyak menyediakan seragam lengkap secara langsung. Di antara deretan toko yang menjual seragam sekolah di Palembang, Sumatera Selatan, terdapat perajin yang menawarkan jasa bordir nama, logo, hingga lokasi sekolah. Namun tahun ini mereka ikut terdampak sepinya pemesan. Seiring meningkatnya jumlah sekolah yang menyediakan seragam lengkap untuk murid baru, perajin bordir mengalami penurunan pesanan. Salah satunya dirasakan Ferdi, perajin bordir yang telah 5 tahun menjalankan usahanya. Tahun lalu ia bisa meraup hingga 2 juta rupiah per hari. Kini, untuk mencapai 500.000 pun terasa berat.
Fenomena ini tak lepas dari kebijakan sekolah yang mulai mengurus kebutuhan seragam secara langsung, termasuk bordir tanpa melibatkan perajin lokal. Ya, harapan kita sih kalau bisa dari pihak guru, kepala sekolah maupun luar daerah maupun di dalam kota, kalau bisa sih kayak kita kan UMKM kecil ini kan jangan diambil lah orderan kayak gini. Kita juga ada dampak kalau dihandle sama guru-guru, sama pihak kepala sekolah. Jadi kita memang sih omset kita menurun. Padahal kan pihak sekolah kan sudah digaji oleh pemerintah, sudah biaya oleh pemerintah. Jadi kurang apa lagi lah kan. Kalau bisa kan ya untuk kepala dinas pendidikan ditegur lah orang-orang yang kayak gitu kan. Kalau kita juga ini mencari makan di sinilah. Apalagi kita buat tahunan bukan setiap hari panen kayak gini kan. Ferdi dan perajin lainnya berharap ke depan pemerintah maupun sekolah bisa lebih memberdayakan usaha kecil dalam program penyediaan seragam gratis agar roda ekonomi lokal tetap berputar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam sekolah di Palembang mulai dipadati pembeli. Meski tampak ramai, tren penjualan justru terus menurun dari tahun ke tahun. Tahun ajaran baru identik dengan meningkatnya aktivitas jual beli seragam sekolah terutama untuk siswa baru. Di Pasar 16 Ilir Palembang, suasana tampak ramai. Pembeli silih berganti memasuki toko-toko perlengkapan sekolah sejak awal Juli. Hampir semua gerai dipadati konsumen. Meski terlihat sibuk, penjualan ternyata mengalami penurunan. Dibanding tahun lalu, omset turun sekitar 15%. Penurunan ini disebut terjadi setiap tahun, setelah sempat melonjak pada tahun pertama pasca pandemi. Saat ini satu toko bahkan baru menjual lebih dari 500 pasang seragam. Program pembagian seragam gratis dari Pemkot Palembang untuk siswa kelas SD dan SMP menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan. Kisaran pesertanya 170-an kalau untuk baju panjang ya. SD. Kalau untuk SMP paling adalah 200 setel. Pengennya bertambah. kalau jingok kela ini ya itulah kalau uangnya rame ya pengennya bertambah pasti. Meski realisasinya belum menyeru, sejumlah orang tua tetap memilih membeli seragam sendiri. Baju 3 setel, baju pramuka, baju kote, baju muslim, seragam gratis dari sekolah. Itu kalau dari kita dapat nggak ada? Kita belum tahu sih, belum ada ini aja di sekolahan tuh kan. Tapi dari uang tuh kan dapat tujuannya tuh. Kita tahu kita nih semoga dapat tuh kita kan ini aja. Jadi ada ini aja. Ada selingan lah. Iya. Dengan sisa waktu sekitar 10 hari sebelum sekolah dimulai, para pedagang masih berharap lonjakan pembeli akan terjadi mendekati hari pertama masuk sekolah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Palembang melalui Satuan Polisi Pamong Praja akan kembali menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah titik pasar. Penertiban ini akan dibarengi dengan upaya penataan dan solusi agar para pedagang tetap dapat beraktivitas secara tertib dan aman. Setelah Pasar 16 Ilir, Satpol PP akan melanjutkan penertiban dan penataan pedagang di sejumlah titik pasar lainnya. Lokasi yang akan ditertibkan meliputi kawasan bawah jembatan Ampera Blok A dan C, Jalan Tengkurep, Beringin Janggut 1 dan 2, serta pasar di Jalan Rustam Effendi. Penertiban akan dilakukan secara humanis. Satpol PP memastikan para pedagang tetap diberi ruang untuk berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Kita tetap humanis sampai disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita tetap humanis, mereka kita relokasi, mereka kita tempatkan seperti itu. Tapi dengan tidak mengganggu aktivitas kendaraan seperti itu. Selain itu, laporan dari masyarakat juga terus berdatangan, terutama terkait keberadaan pedagang yang mulai memadati badan jalan di kawasan Pasar 7, 9, dan 10 Ulu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC memboyong 30 pemain EPA U20 untuk menjalani pemusatan latihan di Pulau Jawa. Sentul Bogor dipilih sebagai lokasi persiapan tim muda Laskar Wongkito.
Tim EPA Sriwijaya FC U20 menggelar latihan terakhir di Palembang sebelum bertolak ke Sentul Bogor untuk menjalani pemusatan latihan. 30 pemain diboyong dalam agenda persiapan intensif ini. Manajemen SFC menyebut perkembangan fisik dan permainan pemain muda mulai terlihat signifikan selama masa latihan di Palembang. TC di Sentul nanti akan menjadi tahap lanjutan untuk mengasah kekompakan tim. Selama pemusatan latihan, tim dijadwalkan melakoni 4 laga uji coba melawan Persija Jakarta U20, Dewa United U20, Persita Tangerang U20, dan Asiop. Uji tanding ini menjadi ajang evaluasi sekaligus pematangan strategi tim. Ya, dari hasil uji coba di situ kita minta berharap anak-anak EVA dari Sriwijaya FC ini dapat bermain dengan baik dan menuai hasil yang cukup memuaskan lah. Untuk EVA sendiri kita lihat sudah mendekati 90% lah, 10% lagi hasil uji coba. Keberangkatan menuju Bogor direncanakan pada pertengahan pekan ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Sumsel United Neil Maizar mulai memoles tim dengan peningkatan kondisi fisik serta pematangan taktik. Sebagai bagian dari persiapan, uji coba di luar Sumatera Selatan juga masuk dalam rencana. Selain fokus pada pematangan taktik, pelatih Sumsel United Neil Maizar juga memberi perhatian khusus pada peningkatan kondisi fisik para pemain. Memasuki pekan kedua latihan, program latihan dikombinasikan untuk mengasah kekuatan fisik dan strategi bermain. Di pekan ketiga mendatang, intensitas dan detail latihan dirancang lebih spesifik agar para pemain bisa menyerap materi dengan optimal. Mudah-mudahan semua program ini bisa diaplikasikan dalam bentuk latihan yang sebenarnya dan anak-anak bisa menerapkannya dan menjalankannya yang bagus. Mungkin itu yang saya harus jabarkan, dan untuk kedepannya dalam 1 bulan ini, di bulan Juli tanggal 30 Juni kemarin sampai kita nanti ke 3 Agustus nanti kita masih tetap di pre-season. Sebagai bagian dari persiapan, tim dijadwalkan menggelar uji coba ke Pulau Jawa atau Malaysia pada Agustus mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polri saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung kembali digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 7 Juli 2025. Tim auditorat menghadirkan 2 ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Katrina Andriani dan Iputus Wartawa. Dalam persidangan, ahli memaparkan hasil otopsi terhadap ketiga korban. Pemeriksaan luar menyimpulkan 2 korban ditembaki dari jarak jauh, sedangkan Bribtu Galib diduga ditembak dari jarak sekitar 70 cm. Selain keterangan ahli forensik, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril dimintai keterangan yang dihadirkan kuasa hukum Kopda B. Dalam keterangannya, ahli menyebut tindakan penembakan bisa jadi merupakan reaksi spontan akibat tekanan psikologis dalam situasi genting. Namun pernyataan ini mendapat bantahan dari kuasa hukum keluarga korban. Mereka menilai Kopda B yang selalu membawa senjata saat berada di lokasi sabung ayam telah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Nggak mungkin orang bawa senjata api, kalau dia security beda konteks. Kalau dia anggota Polri, bawa senjata api konteksnya untuk apa? Apalagi sekarang anggota Polri maupun TNI, di persenjata itu harus ada kejelasan. Nah, dia ini anggota TNI yang tidak disenjatai. Itu satu pemahamannya. Yang kedua, dia sudah melakukan kesalahan, membuka judi sabung ayam yang jelas-jelas melanggar hukum. Berarti ketika dia membawa senjata api, konteksnya karena dia melakukan pelanggaran, apa? Saya tanya dengan kalian, untuk apa? Coba, berarti bukan targetnya ini bukan hanya kepada kepolisian, berarti targetnya kepada siapapun yang akan melakukan
kekacauan di dalam proyek dia, ya kan? Tidak menutup kemungkinan bukan hanya Polri, aparat desa, masyarakat sekitar bisa saja jadi korban. Nah, konteksnya apakah ini masuk ke dalam pembunuhan berencanaan? Masuk. Dia sudah bersedia dan sudah satu hal dia menunjukkan senjata api di media sosial itu satu pengancaman. Menunjukkan bahwa dia kuat nih, jangan coba nih macam-macam. Persidangan akan kembali dilanjutkan Senin 14 Juli 2025 dengan agenda keterangan terdakwa Kopda B. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Wali Kota Palembang HJ sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Jinde. Penetapan status tersangka dilakukan setelah HJ menjalani 4 kali pemeriksaan sebagai saksi. Ia diduga berperan dalam penetapan Pasar Jinde sebagai cagar budaya, serta menerbitkan peraturan wali kota terkait pemotongan biaya PBHTB untuk PT MB. Perusahaan tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sebagai lembaga kemanusiaan yang berhak atas keringanan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara. Selain itu, HJ juga diduga menerima aliran dana dari tersangka lain RY yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Beliau selaku wali kota itu awalnya dia menetapkan status Gedung Pasar Jinde itu sebagai cagar budaya. Kemudian dia tersangka juga mengeluarkan peraturan wali kota tentang pemotongan biaya BPHTB yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga negara dalam hal ini mengalami kerugian. Usai ditetapkan sebagai tersangka, HJ menyampaikan permintaan maaf pada warga Kota Palembang. Ya, hari ini saya ditetapkan tersangka. Ya, ini mungkin salah satu bentuk saya sebagai pimpinan tanggung jawab terkait dengan pembangunan pasar. Pak, terima duit apa? Aliran Pak, uang Pak? Iya. Pak, terima uang nggak Pak? Kita terima uang Pak. Saya mohon maaf pada masyarakat. Pak, terima aliran dana Pak? Saat ini HJ ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang untuk proses lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim EPA Sriwijaya FC U20 menggelar latihan terakhir di Palembang sebelum bertolak ke Sentul Bogor untuk menjalani pemusatan latihan. 30 pemain diboyong dalam agenda persiapan intensif ini. Manajemen SFC menyebut perkembangan fisik dan permainan pemain muda mulai terlihat signifikan selama masa latihan di Palembang. TC di Sentul nanti akan menjadi tahap lanjutan untuk mengasah kekompakan tim. Selama pemusatan latihan, tim dijadwalkan melakoni 4 laga uji coba melawan Persija Jakarta U20, Dewa United U20, Persita Tangerang U20, dan Asiop. Uji tanding ini menjadi ajang evaluasi sekaligus pematangan strategi tim. Ya, dari hasil uji coba itu kita berharap anak-anak EVA dari Sriwijaya FC ini dapat bermain dengan baik dan menuai hasil yang cukup memuaskan lah. Untuk EVA sendiri kita lihat sudah mendekati 90% lah, 10% lagi hasil uji coba. Keberangkatan menuju Bogor direncanakan pada pertengahan pekan ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.